Yang Bapak Ibu cari di Liniati apa? Ya. Yang kita cari agak lebar dikit dalam rumah tangga apa? Saya minta jawaban abstrak ya. Ridho Allah itu kan abstrak banget. Apa yang kita cari? Ridho Allah, abstrak banget gitu. Bahagia Pak. Bahagia. Kalau dokter jiwa langsung bisa menjawab ya. Jadi sebenarnya yang dicari oleh manusia dalam hidup itu dua, bahagia selamat. Tuh, mau apa lagi? Untuk apa ibu punya suami kaya, pintar, ganteng, tapi ibu tidak bahagia? Mendingan ibu punya suami kaya, ganteng, tapi bahagia. Benar? Ideal. Maksud saya, yang kita cari dalam hidup itu bahagia. Nah, makanya semua agama mengajari kita gimana kita menjalani hidup bahagia dan selamat. Semua agama begitu. Hanya diksi dan narasinya yang beda-beda. Finally ujungnya sama. Kita bisa bahagia di dunia, bahagia di kemudian hari, bisa selamat. Sudah. Gitu. Jadi yang kita cari itu bahagia dan selamat. Pertanyaannya, supaya kita bahagia dan selamat, bagaimana? Mulainya dari mana? Ada teteh-teteh yang bilang, kalau ceramah nggak usah banyak nanya. Kalau ceramah aja nggak usah banyak nanya, gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, oh iya, aku cari bahagia dan selamat. Terus untuk bahagia dan selamat itu mulainya dari mana? Nah, ada sebuah doa. Istri Nabi pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca Rasul? Kata beliau, ada dua doa yang sering dibaca. Satu Al-Baqarah ayat 201. Ya. Teman-teman apa Al-Baqarah 201? Enggak ya? Saya kasih bocoran. Robbana atina fid dunya. Oh iya. Ngomong dong dari tadi. Biasanya ya teman-teman yang muslim itu dok yang namanya Robbana atina itu namanya doa sapu jagat. Ya Allah, beri kami bahagia dunia, beri kami bahagia akhirat, selamatkan kami. Itu Al-Baqarah 201. Yang kedua, kata Ummu Salamah, kata istri Nabi, yang aku sering dengar dari Nabi itu, Robbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami dari kebaikan, dari kebenaran. Jangan sampai hati kami ini bengkok dari keburukan, jangan sampai hati kami ini tidak lurus. Luruskan hati kami. Berikan kepada kami cintamu. Engkau Maha Pemberi cinta. Jadi kalau kita lihat dari doa ini, yang bikin ini perspektif religius ya, Pak Dokter Teddy ya, ini perspektif religius. Saya jadi ingat beberapa hari lalu saya baca jurnal, ini lagi saya dalami bahwa ternyata orang yang sakit jiwa di Indonesia itu banyak juga. 5 dari penduduk Indonesia, 1 sakit jiwa, dari mulai yang gejala rendah sampai gejala parah. Jadi di antara 5 video tapi maksudnya ada problem kejiwaan dari mulai yang sederhana ya, dari mulai yang nggak bisa tidur ya sederhana sampai yang complicated gitu loh. Jadi 5, nah jadi saya bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5 hiji gitu. Ya. Nah, jadi saya ingin melihat dari perspektif religius bahwa kalau kita ingin bahagia, mulainya dari sini. Di sini. Makanya kata Nabi, ya Allah jangan bengkokkan hati kami, jangan belokkan hati kami, luruskan hati dan pikiran kami. Memang sih yang bikin bahagia itu mulai dari hati. Ibu punya suami butut banget ya Bu, soalnya udah butut teh bodoh nih. Apa itu butut bodoh? Kemana teman-teman ibu kayak kaget kok ibu mau sama dia. Kalau butut tapi pintar kan masih mending ya, butut terus kaya masih mending lah gitu. Ini mah sing sarupaning bubututan ayah. Tapi kok ibu bisa happy ya? Nah, tahu nggak? Anda happy bukan karena penampilan dia,
Ibu happy, pasti dari ucapan, dari perilaku, dari kelakuan dia itu ada yang bikin ibu sejuk. Jadi memang bahagia mah dimulai dari hati. Makanya ada satu nasihat dari para filosof, apa katanya? Jaga hatimu untuk tetap bersih supaya pikiranmu bersih. Jaga pikiranmu agar bersih supaya omonganmu bersih. Jaga omonganmu agar bersih supaya perilakumu bersih. Jaga perilakumu, kebiasaanmu yang bersih, karena itu akan jadi karaktermu. Jaga karaktermu, itu menentukan nasibmu. Jadi nasib kita dalam ajaran agama itu ada nasib, ada takdir. Kalau takdir itu wilayah Tuhan, kita nggak bisa ganggu gugat. Umur kita berapa, ya, nanti kita mati di usia berapa, itu takdir, untouchable, kita nggak bisa menyentuhnya, gitu. Nah, itu takdir. Kalau nasib itu ada wilayah usaha kita. Orang meninggal di usia berapa itu takdir, tapi orang itu sampai berusia lanjut sehat itu nasib, karena ada choice orang itu. Prof. Suganda masih produktif sebagai direktur, pasti ada choice beliau, gaya hidup, pola hidup, seterusnya. Ada orang yang usia 40 segala penyakit udah, diabetes, hipertensi, gagal ginjal tinggal 40% dari, ya kan? Kenapa? Pas dilihat emang itu choice dia, gaya hidup dia yang kurang bagus. Jadi sehat itu adalah nasib, karena ada unsur pilihan kita, cara kita makan, cara kita tidur, pola hidup kita, pola kebersihan kita, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Maka sehat adalah nasib, bukan takdir. Ya, kenapa kamu usia 40 tahun udah gagal ginjal? Takdir di Allah. Pas dilihat pola hidupnya, bukan takdir, itu pilihannya. Udah jelas diberitahu dia ada hipertensi dari usia 30-an, ada genetik begitu. Nggak pernah ngikutin saran dokter, asal hidup nanti makan ngasal, sebuah ngasal. Nah, kemudian di usia yang masih produktif, dia sudah unproduktif. Nah, itu berarti nasib. Jadi Bu, Pak, apa bedanya nasib dan takdir? Karena itu akan mempengaruhi omonganmu. Memang omongan kita itu tergantung hati dan pikiran. Ya, kalau hati kita bersih, temen punya motor baru, alhamdulillah, Agus motornya halus, senang. Tapi mun hatena kotor, si Agus di mana? Si Agus motornya anyar, duit di mana? Kurang nyaho gajina. Ya kan, kabarnya gitu. Dah hatena kotor, pikirannya kotor. Tapi kalau kan selamatnya motornya bagus deh, hebat deh. Hati bersih, gitu. Di mall ada seorang bapak, ya, bapak nanti kucal kumel bengi seseuheun. Susah cari bahasa Indonesianya, Dok. Susah ini, kucal kumel bengi seseuheun gitu lah. Tapi istrinya, ya Allah, kayak model. Bae Susi saja kalah. Prof, Bae Susi itu tahu kan, Prof? Itu aktris Korea yang sedang booming sekarang. Itu di film Anak itu terdahulu. Teman-teman, saya bukan suka nonton, sebagai pengamat kan harus saya paham ya perkembangan tren segala macam. Anda mah suka suudon, sok nonton. Terlalu naif harus nontonnya kayak gitu, menganalisa saudara-saudara. Itu ada suami yang penampilannya di mall itu sampai istrinya ya Allah model sejak kalau orang yang hatinya bersih, beruntung sekali ya si bapak itu, istrinya cantik gitu ya. Tapi kalau yang hatinya kotor, kata mah perempuan cari duit pasti, walaupun bapaknya gitu pasti benar, coba duitnya candai ke jelema gitu, makanya kecuali duitnya gede, Anda masuk udon. Jadi
ternyata teman-teman sekalian, benar, jaga hatimu supaya pikiranmu bersih, jaga pikiran bersih supaya omonganmu bersih. Kalau omongan bersih, jaga perilakumu agar lurus, akan bersih. Perilaku kita yang diulang, itu akan jadi karakter kita. Karaktermu itulah yang akan menentukan nasibmu. Jadi kalau kita ingin bahagia, mulai dari hati yang lurus, pikiran yang lurus, omongan yang lurus, kelakuan yang lurus, karakter yang lurus, insya Allah bahagia.